Banyaknya orang Malaysia yang tidak bisa berbahasa Melayu yang merupakan bahasa resmi sendiri ternyata memang benar adanya. Malaysia saat ini sedang kelimpungan, di mana warganya lebih memilih bahasa Inggris daripada bahasanya sendiri. Mereka baru sadar sekarang bahwa bahasa Melayu terancam punah di saat bahasa Indonesia sedang berada di puncaknya. Kira-kira apa sebabnya banyak orang Malaysia tidak bisa berbahasa Melayu? Berikut ini ulasannya. Terdiri dari 3 etnis besar. Secara garis besar, kelompok penduduk Malaysia berasal dari ras Melayu, ras Tionghoa, serta ras India. Mayoritas penduduk Malaysia berasal dari kelompok ras Melayu. Kira-kira jumlah penduduknya sekitar 61,8% dari total penduduk Malaysia. Penduduk ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-hari. Jumlah penduduk etnis Tionghoa di Malaysia sekitar 21,4% dari total penduduk. Dalam berbahasa mereka sering menggunakan bahasa Mandarin. Sedangkan etnis India di Malaysia sekitar 6,4% dari total penduduk. Mayoritas penduduk etnis India di Malaysia menggunakan bahasa Tamil. Ketiga etnis besar ini menggunakan bahasa masing-masing dalam kesehariannya. Dan ketika ketiganya bertemu, mereka menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi antar etnis, bukannya menggunakan bahasa Melayu. Sistem pendidikan. Malaysia tidak mewajibkan penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan. Bahkan diperbolehkan mendirikan sekolah dengan menggunakan bahasa pengantar masing-masing etnis. Sekolah ini sering disebut sebagai sekolah vernakular. Sekolah vernakular ialah sekolah yang bahasa pengantarnya bahasa ibu, bukan bahasa Melayu. Di Malaysia, sekolah vernakular terdiri dari beberapa jenis. Sekolah rendah jenis kebangsaan Cina, sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil, sekolah menengah jenis kebangsaan Cina, dan sekolah menengah persendirian Cina. Malaysia membolehkan adanya aliran pendidikan yang memakai bahasa lain sebagai bahasa pengantar. Bahasa Tionghoa atau Mandarin bagi etnis Tionghoa dan bahasa Tamil bagi etnis India. Ini yang jadi penyebab penduduk dari suku minoritas tidak mahir dalam bahasa Melayu dan lebih senang dengan bahasa ibunya atau bahasa Inggris. Seumur hidupnya seorang dari suku minoritas bukan Melayu bisa saja menggunakan berbagai media dalam bahasanya, hidup sesama tetangga yang sama etnisnya, dan keluar ke kota untuk berbelanja di toko-toko tanpa bahasa Melayu. Tidak mengherankan bahasa Melayu tidak dihormati statusnya. Tambahan dengan kompetisi dari bahasa Inggris yang lazim digunakan sebagai bahasa pengantar sektor swasta dan bahasa ilmiah, bahasa Melayu kian merosot di kawasan kota. Mengutamakan bahasa Inggris. Orang Indonesia akan malu jika tidak bisa bahasa Indonesia. Namun bagi orang Malaysia, mereka tidak akan malu jika tidak bisa bahasa Melayu. Mereka hanya akan malu jika tidak bisa berbahasa Inggris. Orang Malaysia lebih mengutamakan bahasa Inggris yang dianggap lebih global. Memang di ranah kerajaan Malaysia, hampir semua jawatan dan jabatan masih menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dalam surat menyurat dan juga dalam kerja harian. Namun beberapa jabatan atau kementerian Malaysia juga semakin mengutamakan bahasa Inggris. Buktinya ialah banyaknya laman-laman website dan juga press release kementerian atau jabatan Malaysia selalu dikeluarkan dalam bahasa Inggris. Mungkin pemimpin-pemimpin di Malaysia ini berpendapat bahwa ini era globalisasi. Oleh itu amat penting untuk menekankan bahasa internasional. Di sektor swasta di Malaysia, kebanyakan syarikat-syarikat besar yang membuka cabangnya di Malaysia, seperti Nestle, Shell, Unilever, menggunakan bahasa Inggris dalam kerja harian mereka. Bukan itu saja, syarikat Malaysia sendiri, Petronas dan Grab juga menekankan bahasa Inggris. Inilah sebab utama yang menyebabkan orang Malaysia lebih memilih berbahasa Inggris daripada menggunakan bahasa Melayu. Dikutip dari media Malaysia, BH Online, kajian Nora Azia Nahar dan Fasilah Abdurrahman dari Fakultas Pendidikan Universiti Putra Malaysia terhadap 414 pelajar sekolah jenis kebangsaan di Kuantan mendapati 55,7% masih tidak fasih berbahasa Melayu. Jika di SJK saja penguasaan berbahasa Melayu tidak sampai 50%,
bagaimana kondisi bahasa di universitas dan di dunia kerja. Sekolah vernakular, di mana bahasa pengantarnya adalah bahasa ibu, tidak mungkin martabat bahasa kebangsaan dapat diterapkan di sini. Penguasaan bahasa Melayu sudah sangat lemah di sekolah vernakular. Sekolah vernakular tidak pernah ada di Indonesia, Jepang, Korea, Cina, dan Eropa karena mengamalkan prinsip asimilasi. Namun Malaysia mengamalkan integrasi, yaitu kekuatan setiap kumpulan dikekalkan termasuk bahasa. Oleh karena itu sekolah vernakular ada di Malaysia dan bahasa pengantarnya bukan bahasa Melayu. Inilah diantaranya sebab rakyat Malaysia masih belum fasih atau banyak yang tidak bisa berbahasa Melayu. Ditambah pula, kekuatan pengamal bahasa Melayu dalam kalangan bumi putra hanya 60%. Lebih buruk lagi, beberapa bumi putra tidak mengamalkan bahasa Melayu dan mengutamakan bahasa Inggris apabila berbicara di rumah atau di luar. Adanya sekolah vernakular membuktikan bahwa pihak kerajaan sendiri tidak tegas mengutamakan bahasa kebangsaan. Ketiadaan nasionalisme dalam kalangan segelintir bumi putra turut menyumbang kepada terpinggirnya bahasa Melayu. Media Malaysia itu juga mengambil contoh Indonesia. Di Indonesia seluruh rakyatnya fasih berbahasa Indonesia, walaupun terdiri dari berbagai etnis dan kumpulan termasuk Cina. Mengapa hal seperti ini tidak bisa dilakukan di Malaysia? Masih menurut BH Online, bahasa Melayu sering dipandang rendah karena dianggap hanya digunakan di negara ini dan bukan bahasa global, tidak mempunyai nilai ekonomi maupun profesional. Lebih buruk lagi, kebanyakan universitas cenderung menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama, kecuali Universiti Kebangsaan Malaysia. Bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa pengantar bukan saja di universiti negeri atau swasta, malahan di persidangan antar bangsa. Memang diakui bahasa Inggris perlu dikuasai untuk tujuan globalisasi dan kerjasama antar bangsa. Tetapi ini tidak seharusnya menyebabkan meletakkan bahasa Melayu lebih rendah daripada bahasa lain. Segelintir rakyat menganggap bahasa Melayu sebagai bahasa pinggiran atau tidak standar, manakala bahasa Inggris adalah bahasa pembangunan. Gimana nih Malaysia? Apa rela bahasa Melayu punah dan tergantikan bahasa Inggris?